Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Ujang Rusdianto SPD. Saya adalah seorang guru PPKN di MAN 1 Kota Pekalongan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak kategori 2 tahun 2022 di LPTK FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja dengan materi ancaman terhadap integrasi nasional di kelas 10 MIPA 1 MAN 1 Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Berikut video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Masih semangat untuk hari ini? Semangat ya. Walaupun di hari-hari yang agak siang atau kita sudah menjelang siang ini ya, tapi semangat itu perlu kalian tanamkan mau di momen apapun. Mau hujan, mau panas, mau kalian berangkat tadi di jalan ada suatu hal, macet atau apa, itu semangat tetap ada di diri kalian. Gitu ya. Kelas 10 MIPA 1 yang saya banggakan untuk hari ini, kita pelajaran PPKN, nanti kita membahas tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih untuk ketua kelas atas mimpin doanya dan teman-teman yang lain. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya absen terlebih dahulu ya. Ini sementara yang nggak masuk, Mas Antoni ya, sudah ngirim surat. Tadi izin ada keperluan. Aisyah Syafa Aulia, Anya Sasiwi Handayani, Inayatul Zakia Istiqomah, M. Hoirian Abdul Fatah, Muhammad Jazid Zidan,
Muhammad Syakiful Mumtaz, Raisa Rizky Amalia Fauzan, Royan Irsada. Nah, yang nggak masuk berarti hari ini 2 ya. Nah, terima kasih. Mas Mbak, kalian silakan bisa buka bukunya untuk materi di hari ini, yaitu di bab 3. Ya, silakan kalian buka bukunya di bab 3. Di situ ada materi tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Sebelum kalian lihat layar di depan, kemarin kita sudah belajar tentang hak dan asasi manusia. Nah, berkaitan dengan hak dan asasi manusia yang kemarin kita pelajari, itu ada sangkut pautnya atau ada nyambungnya tentang ancaman, bahwa seseorang itu bisa merasa terancam, bahkan orang itu bisa menjadi suatu ancaman terhadap negara. Yang pada dasarnya hak-hak itu bisa dilakukan orang, siapapun bisa melakukan hal yang positif atau hal yang negatif, yang nantinya bisa menjadi suatu ancaman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Sebelum kita mulai, sebelum kalian lihat materi di depan, kalian pernah merasa terancam atau tidak? Pernah. Apa sih sebetulnya ancaman itu? Menurut kalian apa itu ancaman itu? Ada yang mau tunjuk tangan atau mau memaparkan? Silakan. Ya? Sesuatu yang membahayakan. Betul. Salah satunya ancaman itu bisa pengertiannya sesuatu yang membahayakan. Membahayakan apa kira-kira? Iya, bisa diri kita sendiri, orang lain, atau bahkan negara kita yang lebih luas. Itu yang bisa disebut dengan suatu ancaman. Kalau kalian tadi di awal sudah menyatakan bahwa kalian pernah terancam, apa yang menurut kalian itu pernah terancam kalian? Ada yang mau menjawab? Kalian pernah terancam apa sih kira-kira dalam hidup yang sudah 14 tahun ini, gitu ya? Iya, ya berarti kurang lebihnya 14 tahun. Kalian pernah merasa terancam apa coba? Ada yang mau menjawab? Ina, mungkin? Inayatul? Ya, saya pernah merasa terancam remedi. Oh, merasa terancam remedi. Sangat ini ya, kompleks ya masalah kalian, sehingga kalian menyebutkan tentang lingkungan sekolah dan gitu ya. Yang lain itu terlalu banyak, Pak. Jadi yang dekat-dekat saja bahwa kita itu pernah merasa terancam. Mbak Inayatul tadi terancam bahwa nanti remedi atau tidak ya, misalnya pada saat semesteran atau ulangan, itu suatu ancaman menurut Mbak Inayatul. Nah, sebetulnya ancaman itu bisa dihindari loh Mas Mbak. Ya enggak? Iya, negara ini bisa menghindari suatu ancaman. Atau kecil-kecilnya tadi kita takut tentang remedi, atau kita takut bahwa nantinya kita remedi pada saat ulangan ya. Oh, cara mengatasinya berarti kita harus belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, maka tidak akan muncul ancaman-ancaman itu. Materinya ancaman terhadap integrasi nasional. Integrasi di bab-bab sebelumnya sudah pernah kita pelajari bahwa integrasi itu, masih ingat nggak artinya apa integrasi? Integrasi itu kalau kalian masih ingat tentang menyatu padukan, menggabungkan atau mempersatukan. Nah, berarti kalau ancaman di sini terhadap mempersatukan negara atau nasional, berarti ancaman yang bisa mengancam suatu negara, yang bisa memecah. Dalam artian memecah apa tadi? Nasional. Integrasi kan mempersatukan, lawannya mempersatukan berarti memecah belah, namanya disintegrasi bahasanya, gitu ya. Oke, kita lihat di depan. Nah, di buku kalian juga ada. Nanti hari ini selain kalian melihat tayangan atau kalian melihat PPT di depan, saya memberikan materi, kalian nanti saya bentuk kelompok untuk kalian menyebutkan tentang contoh-contoh ancaman di negara Indonesia yang kekinian, yang lagi viral, yang pada saat ini, gitu ya. Nah, selain itu juga nanti di akhir kita belajar, kita KBM, kalian nanti akan mengerjakan kuisis. Jadi evaluasi tentang pembelajaran hari ini. Oke? Oke, kita lihat di sini.
Kelihatan sampai belakang ya Mas Ipul ya? Mas Ipul sendirian ya? Tadi Mas Antoni nggak masuk ya? Oh iya, oke. Coba lihat kalian di depan bahwa ancaman terhadap integrasi nasional itu apa saja di situ. Dalam membangun integrasi nasional atau membangun suatu persatuan bangsa, itu Indonesia tidak bisa luput atau tidak bisa lupa atau tidak bisa kita lupakan bahwa pasti ada yang memecah belah gitu ya. Pasti ada yang bisa menghilangkan persatuan itu, yaitu namanya ancaman tadi. Ini pengertian secara lengkapnya. Kalau kalian tadi bisa mengatakan bahwa itu bisa membahayakan, yang dimaksud membahayakan apa di sini? Di situ bisa berkaitan dengan merombak dari kebijakan yang dilakukan secara konsepsional, menggunakan konsep-konsep tertentu, misalnya ingin merubah ideologi negara, itu bentuk dari suatu ancaman secara terkonsep atau terstruktur, tersistem, gitu ya. Kriminal, misalnya akhir-akhir ini yang kalian tahu banyak tindakan kriminal sih Pak. Kalau kita melihat kasusnya ada seorang jenderal dari polisi gitu ya, juga melakukan tindakan kriminal, itu bentuk dari ancaman yang sangat besar. Itu kriminal. Politik juga sama. Politik banyak suatu ancaman. Salah satunya misalnya money politik. Tahu money politik gak? Money itu bahasa Indonesianya apa Mas Raka? Uang. Nah, money politik berarti politik uang. Gitu ya, politik yang menggunakan uang. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, ancaman bagi integrasi nasional ada beberapa bidang. Kalau tadi kita bicara tentang nasional itu sangat banyak gitu ya. Yang kita akan pelajari yaitu berkaitan dengan apa? Singkatannya IPOLEK Sosbud Hankam. IPOLEK Sosbud Hankam. I-nya ideologi, polnya politik, ek-nya ekonomi, sosbud sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang ancaman-ancaman itu kelimanya bisa datang dari dalam negeri atau luar negeri. Bisa datang dari negara kita sendiri atau bisa datang dari negara lain. Dan ancaman itu bisa berbentuk militer. Militer itu bisa dikatakan dengan persenjataan yang hubungannya dengan senjata, yang hubungannya tradisional, biasanya perang menerang ya. Perang apa sih? Perang peperangan kan gitu ya. Bukan perang yang habis gelap terbitlah perang, bukan ya. Beda ya. Oke. Perang, tembak menembak, bom kan gitu ya. Terorisme itu ancaman militer. Kalau non militer berarti yang tidak menggunakan senjata, yang sakit tapi tidak berdarah kan gitu ya. Iya enggak? Tembak menembak, kemarin terakhir bom yang di mana? Astana Bandung gitu ya, yang di kantor polisi Polsek Bandung itu. Nah, itu salah satu contoh dari ancaman militer. Kalau non militer berarti tidak menggunakan senjata. Bisa apa kira-kira yang kalian tahu? Money politik tadi, betul kata Mbak Ina. Money politik itu politik uang. Jadi enggak kelihatan kan gitu ya. Terus apa lagi? Hamdan tahu enggak kira-kira? Media sosial, bagus. Medsos, media sosial. Betul. Tapi media sosial juga bisa ada positifnya Mas Hamdan ya. Tapi juga banyak negatifnya. Media sosial bisa untuk menyebarkan berita hoax, ya enggak? Iya, bisa untuk menipu, bisa untuk pinjol. Tahu pinjol enggak? Tahu ya? Iya, pinjaman online dan yang lain. Bisa untuk menyadap gitu ya. Kayak merek mie kan gitu ya. Mie nyadap. Bisa ya. Ini sedang. Bisa. Gitu ya.
Ya, sedap. Gak apa-apa, kita nggak kena royalti kok tentangnya. Ini disponsori ya, lo minyak dap ya. Ini nanti kita masukkan ke YouTube ya. Jadi kalau bisa datanglah mie sadap itu ke rumah satu dus kan gitu ya. Minimal satu dus, satu truk nanti kebanyakan ya. Nanti kita kena usus itu ya, tit gitu ya. Kalau kebanyakan makan mie kan jadi usus buntu. Kalau usus besar nanti perutnya kayak gini. Saya juga sudah mulai ini ya, tolonglah jangan tahan. Banyak nanti non militer kita bahas banyak, oke, salah ini nih kita sudah mulai ke beberapa bidang. Kalian nanti juga akan mempelajari tentang bidang-bidang itu. Yang kelima bidang itu harus kalian tahu, karena ancaman itu nanti masuk dalam lingkungan sekitar kita kok. Kalian akan sering temui setiap harinya. Bahkan kalian sendiri itu, kalau tadi saya menyebutkan, kalau nggak berhati-hati bisa menjadi suatu ancaman. Kalian mau nggak menjadi seorang yang mengancam negara ini? Kalian hidup dalam suatu rumah, tapi kalian bisa merobohkan rumah itu, mau nggak? Rumah itu sudah dibangun dengan beratus-ratus juta, bahkan miliaran, tapi kalian hancurkan sendiri, mau nggak kira-kira? Enggak, itu sama dengan Indonesia. Indonesia ini bagaikan rumah kita, gitu ya, beratapkan langit, beralaskan tanah. Mau nggak kayak gitu? Enggak gitu juga ya. Itu enggak beda jauh dengan kepeng ya. Tahu kepeng enggak? Betul. Kepeng itu gembel pengemis kok anim. Sudah, sekarang kita lihat di sini ada ancaman di bidang ideologi. Tahu ideologi itu apa? Masih ingat gak? Tahu ya? Ada yang jawab tahu, ada yang jawab tempe. Ya. Lontong enak itu nih. Ini berasa kita belum sarapan jadi. Oke, ideologi itu bisa disebut dengan ide. Ide itu berarti gagasan, betul. Gitu ya, itu ideologi. Berarti ancaman ideologi, ancaman yang mengancam berkaitan dengan gagasan, pokok pikiran atau suatu ide dari negara. Nah, contoh nih, coba dilihat. Dilihat full. Iful itu boyo sing iful sayang gitu ya. Oh gitu ya. Iya. Beda jauh ya. Yang penting oh jadi Iful nggak bikin senyum ya. Senyum Pol. Tolong Pol, senyum Pol. Nah, ada beberapa ancaman berkaitan dengan ideologi negara kita. Kalau dulu sangat terngiang-ngiang mungkin oleh orang tua kalian, oleh kakek nenek kalian, ada namanya PKI, Partai Komunis Indonesia, dia menyatakan bahwa dia itu suatu partai, suatu organisasi yang di dalamnya ada beberapa ajaran-ajaran itu. Salah satunya tidak percaya terhadap Tuhan. Salah satunya tidak percaya terhadap pemerintahan. Gitu. Itu namanya komunis. Pada zaman itu, di tahun-tahun itu, orang-orang yang berkaitan dengan komunis oleh pemerintah dilarang. Bahkan sampai saat sekarang pun partainya sudah nggak ada. Tapi mungkin pemikiran orang-orangnya gitu ya, yang menjadi turun-temurun dari neneknya, kakeknya, buyutnya, itu punya pemikiran-pemikiran itu yang tidak baik, yang bisa mengancam negara kita. Salah satunya ada suatu daerah atau organisasi yang ingin merdeka sendiri. Tahu nggak? Yang ingin mengubah dasar negara kita. Dasar negara kita itu apa? Pancasila. Yang namanya dasar itu bisa paling bawah, bisa paling utama, bisa sebagai patokan. Nah, kalau patokannya diubah, kira-kira mengubah yang lain enggak? Iya. Ada nih suatu rumah besar. Di situ ada pondasi namanya. Tahu pondasi enggak? Dasarnya. Kalau pondasi itu diubah, diambil, kira-kira rumah itu akan roboh enggak? Logikanya seperti itu.
negara ini pondasinya Pancasila. Kalau Pancasilanya diubah, Pancasilanya itu dihilangkan, diganti, Indonesia akan roboh enggak? Roboh. Itu sangat besar sekali pengaruhnya. Yang ingin mengubah dari dasar negara kita. Muncul organisasi-organisasi yang menyatakan bahwa dia ingin merdeka sendiri. Misalnya kita tahu di Papua sana, ada apa di Papua? Ada orang yang hitam-hitam gini ya. Nggak boleh ya gitu ya, rasis ya? Iya, nggak boleh. Iya. Jadi di Papua sana ada OPM, dulu namanya OPM. Namanya berganti-ganti Mas Mbak, Organisasi Papua Merdeka. Jadi orang-orang Papua itu ingin merdeka sendiri Mas Mbak, ingin memisahkan diri dari negara Indonesia, berubah lagi menjadi KKB, kelompok kriminal bersenjata. Tahu ya? Yang orang-orangnya ada pimpinannya, ada benderanya, ada. Suatu cerita sedikit, saya menceritakan sedikit kalau mau mendengarkan ceritanya. Ini bukan tentang anim atau tentang drakor, tapi ini tentang Indosiar. Apa Indosiar itu? Azab, organisasi yang ingin merdeka sendiri. Semoga seperti itu ya. Jadi di tahun 2017 atau 2018 silam ada pembuatan Trans Jawa Papua. Jadi di Papua itu ada membuat jalan besar di aspal gitu bahasanya. Kalau di kita kan itu nggak terlalu wow ya, biasa saja ya. Jalan aspal ya, habis itu nanti rusak kan gitu ya. Iya. Lah di sana di Papua itu yang tadinya jalannya blekak-blekuk, tahu blekak-blekuk nggak? Mau jalan satu langkah 10 menit baru bisa ke jalan lagi karena terlalu dalam blekuk. Di sana itu harganya mahal. Misalnya harga bahan pokok bensin, tahu bensinnya apa? Pertalite bensinnya, bahasanya jadul banget ya. Pertalite itu di sana 1 liter harganya misalnya sampai 45.000 sampai 50.000. Rokok harganya 75.000. Kan apa? Akses untuk belanjanya yang susah. Sudah jalannya panjang, terus jalannya tadi berlumpur, itu yang menjadikan harga-harga di pedalaman Papua itu harganya mahal-mahal. Nah, di zamannya Pak Jokowi di tahun 2017 itu pembuatan di sana Trans Papua yang dari Jawa, Papua. Harga BBM, harga rokok, harga bahan pokok yang lain harganya sudah mengikuti Jawa karena jalannya sudah bagus waktu itu. Nah, yang saya akan ceritakan berkaitan dengan KKB itu pada saat pembuatan jalan. Jadi pada saat pembuatan jalan itu di sana pekerjanya kan banyak. Kebetulan di hari itu ulang tahunnya kelompok atau organisasi KKB. Yang namanya ulang tahun kan biasanya merayakan upacara gitu ya, karena sudah punya pemimpin sendiri, punya bendera sendiri, upacara. Saking penasarannya pekerja itu, kebetulan tidak jauh dari itu, dia mengintip, melihat KKB itu seperti apa sih. Padahal itu juga melewati hutan-hutan, tapi mungkin rasa penasaran melebihi akal sehat dan melebihi ketakutannya. Padahal berbahaya, memang bahaya sekali. Terus mengintip beberapa orang. Lah pada saat mengintip ketahuan oleh kelompok itu, organisasi itu, bahwa ada orang lain yang mengintip aktivitasnya. Terus akhirnya dikejar, beneran ditangkap, ditembakin semua, sampai pekerja hampir 30 atau berapa, lebih dari 30 saya lupa, 30-an orang meninggal, pekerja yang membuat jalan itu ditembaki kelompok kriminal bersenjata. Apakah sekarang juga masih ada, Pak? Iya, terakhir itu ada TNI kita yang pertama-tama jadi itu biasanya kan di istilahnya dalam artian bertugas di luar pulau, di pulau-pulau yang dekat dengan negara lain, terus pulau-pulau rawan seperti itu. Ya ditembak mati banyak di situ. TNI, warga sipil biasa, ada seorang guru pulang ngajar ditembak, bidan, perawat kayak gitu. Sangat rawan. Ini nanti di tahun 2024 itu ada banyak pemilihan, ada banyak pemilu. Misalnya ada presiden, DPR, DPD,
itu biasanya muncul-muncul ancaman-ancaman yang berkaitan tentang politik. Kalian nanti tahun 2024 itu kan sudah milih, iya enggak? Nah, pada saat sudah milih, kalian nanti akan tahu, oh ternyata yang di lingkungan sekitar kita berkaitan dengan politik sangat banyak ancamannya ya mas, ya mbak, iya enggak? Misalnya besok hari H, ada yang disebut kalau dalam lingkungan sekitar kita di desa-desa itu ada namanya serangan fajar. Tahu nggak mas Ian? Serangan fajar. Pernah dengar serangan fajar ya? Iya. Oh, mengasih amplop kosong ya. Ada uangnya. Kirain ngasih amplop kosong atau kondangan. Enggak ya? Iya. Ngasih uang hanya sekedar ngasih saja enggak? Hanya sekedar ngasih saja enggak Mbak Ina? Kalau ngasih saja seneng ya dikasih. Siapa sih yang nggak mau dikasih uang? 100.000, 50.000 kan lumayan, bisa buat beli seblak, cilok, bakso. Tapi ada maksud tertentu nggak kira-kira dari itu? Ada. Tujuannya apa? Membeli suara kita. Jadi suara kita itu dibeli. Kamu saya kasih uang ya, tapi kamu harus milih ini. Iya enggak? Ibaratnya seperti itu. Kamu ya hanya kan gitu ya. Kamu kan sudah milih. Ibaratnya nih ada tim sukses. Saya ibaratnya tim sukses yang jelek. Ibaratnya ya. Hanya kamu tahu nggak ada calon presiden ini? Calon presiden ini partai politiknya dari ini loh. Nah ini dari partai politik ini itu mau bagi-bagi rezeki. Tapi kalau saya berikan uang, kamu harus tahu rasa terima kasih ya. Kamu tahu kan siapa yang kamu pilih harusnya? Iya saya tahu. Padahal sebetulnya kayak gitu juga untung-untungan. Kan kita nggak pernah tahu namanya milih di kotak suara itu kan nggak ada yang ngintip kan ya. Apa kamu milih hanya mau ngintip? Kamu milih apa? Kan nggak mungkin seperti itu kan? Hanya bisa saja diberi uang untuk milih A, tapi ternyata milihnya B, atau bahkan hanya nyoblos semuanya. Itu bisa saja, ya nggak mungkin seperti itu. Nah, itu mental-mental yang sebelumnya sudah jelek, sangat jelek sekali untuk Indonesia. Kalau awalnya saja sudah seperti itu, sudah bermain di ancaman politik, maka setelah jadi pun akan menjadi politikus yang seperti tikus. Ya enggak? Politikus seperti tikus. Berarti menggerogoti, ngambil, apapun bisa mas. Awalnya sudah modal. Kalau sudah modal, maka minimal akan balik modal. Nah, ya Mas Mbak, ini tadi kalian sudah belajar tentang beberapa ancaman terhadap integrasi nasional. Yang terakhir tadi berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya kalian nanti saya bentuk kelompok yang nanti setiap kelompok mengerjakan ada beberapa contoh-contoh dari ancaman-ancaman yang sudah kalian pelajari. Contoh itu nanti yang berkaitan dengan ancaman secara kekinian atau yang saat sekarang ada di Indonesia. Misalnya contoh-contoh kasus yang lagi viral kayak kasusnya seorang jenderal yang terindikasi membunuh gitu ya. Nanti modelnya saya hitung 1 sampai 4 dan kembali lagi ke 1 untuk kalian membentuk kelompok. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Semua secara adil dalam pembentukan kelompok. Gitu ya. Oke, sekarang mulai dari yang pertama, kamu. 1, 2, 1, 2. Nah, semua sudah kedapatan untuk kelompok. Sekarang kalian membentuk kelompok berdasarkan yang kalian ucapkan. Kelompok 1 sini, 2, terus 3 belakang sini, sama 4 sini.
Ya, kalian sudah berkelompok. Perlu kalian lihat. Sekarang kalian buka HP-nya. Sudah ada yang saya kirim ke grup kalian mengenai aturan-aturan berkaitan dengan kelompok itu. Soal-soalnya apa? Di situ kalian cari ada beberapa contoh dari Ipolexos Budhankam mengenai ancaman-ancaman berkaitan dengan bidang itu. Kalian cari minimal 3 ancaman setiap bidang, gitu ya. Cari dalam Google, kalian boleh cari di situ ancaman-ancaman yang lagi viral saat sekarang, kalian tuangkan dalam buku dan nanti dipresentasikan di depan. Silakan. Mas, Mbak, sudah pada selesai semua ya? Nah, untuk selanjutnya kalian maju salah satu dari anggota kelompoknya. Nanti di depan memaparkan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Untuk kelompok yang lain bisa untuk bertanya, nanti juga bisa untuk menanggapi dan menambahkan dari beberapa ancaman-ancaman yang sudah dipaparkan oleh teman yang maju di depan. Gitu ya? Oke, silakan yang mau maju siapa? Yang mau maju duluan untuk kelompok berapa? Oh ya, kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 maju. Siapa yang mau maju untuk memaparkan hasil dari diskusi kelompoknya? Kelompok yang lain mendengarkan dan nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang semuanya. Saya bersama Kak Ujang dan teman-teman semuanya. Mohon izin, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang bentuk-bentuk ancaman dari berbagai bidang. Yang pertama itu ada di bidang pertahanan dan keamanan. Contoh kasusnya masuk saat ini tentang kasusnya Verdi Sambo. Nah, seperti teman-teman sudah tadi, kemarin ada beberapa bidang, terus banyak sekali ya kita dari sini. Kemudian ada juga lagi kalau dari teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Iya, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 4 dulu untuk perwakilannya. Untuk anggota yang mewakili maju silakan bisa kembali ke kelompoknya. Terus nanti kelompok yang lain untuk bertanya. Minimal dalam satu kelompok ada pertanyaan wajib 1. Gitu ya. Silakan untuk ditanyakan. Ke sana. Baik Pak, mohon izin bertanya. Saya dari kelompok 1. Pertanyaan saya adalah, kemarin kan masih ramai itu yang ada bom bunuh diri di daerah Bandung. Nah, itu tuh sebenarnya masuk ke ancaman di bidang mana? Baik, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih pertanyaannya sangat bagus. Untuk yang kelompok lain silakan. Baik, mohon izin, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan pada kelompok 4. Di negara kita sendiri kan banyak kasus-kasus korupsi. Itu kasus-kasus korupsi itu termasuk dalam ancaman dalam bidang apa? Terima kasih. Ya. Saya dari kelompok 4 ingin menjawab, tadi yang bom bunuh diri termasuk ke dalam ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Karena bom bunuh diri itu sangat mengancam keamanan negara Indonesia. Sedangkan yang korupsi itu masuk ke dalam politik karena
Terima kasih atas kelompok hari ini. Kalian sudah tahu tadi mencari beberapa contoh-contoh dari ancaman di bidang kelima atau IPOLEK Sosbud-Ankam. Berikutnya nanti di pertemuan berikutnya itu kalian sudah lebih khusus lagi di ancaman bidang politik itu yang masuk dalam militer apa, yang non militer apa, gitu ya, yang secara tradisional atau modern itu yang bagaimana, itu nanti di pertemuan berikutnya. Setelah ini kalian nanti kembali ke tempat duduknya masing-masing dan kalian mengerjakan evaluasi dalam bentuk kuisis. Linknya sudah saya kirim ke grup kelas MIPA 1, gitu ya. Iya, terima kasih untuk yang sudah maju hari ini. Kalian sudah hebat, kalian sudah menemukan beberapa contoh kasus dari ancaman yang saat kekinian, gitu ya, yang sekarang muncul dalam lingkup negara Indonesia. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing dan kalian mulai mengerjakan. Mas Mbak, karena waktunya sudah selesai, kalian tadi sudah berkelompok, kalian sudah tahu tentang materi yang saya sampaikan hari ini, kalian sudah mengerjakan kuisis dengan hasil yang memuaskan, gitu ya. Tadi dari 10 soal, kalian sudah banyak yang dapat 10, itu juga bagian yang bagus untuk evaluasi hari ini. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Kalian nanti pulang hati-hati di jalan, tetap semangat, sampai ketemu di lain kesempatan di minggu depan. Kalau saya banyak salah hari ini, saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa, sempurna hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.